cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS ngadain lagi grup STS diskusi dan rekomendasi di bulan November 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 November sampai tanggal 30 November teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi November? Nah, kita akan lihat grup STS yang masih jalan saat ini, yaitu bulan Oktober teman-teman. Nah, isinya adalah grup rekom dan grup diskusi. Kalau grup rekom ini isinya adalah stock pick-nya seperti itu guys. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau ada cuan-cuan atau buy 2 atau CL, nanti saya akan info di grup ini teman-teman. Teman-teman jangan ngikutin aja. Nah, untuk grup diskusinya, dan ini Bapak Mas Bro bebas ya, mau ngobrolin saham di sini atau ngobrolin apalah di sini, untuk tanya jawab juga bisa. Mas Bro bisa gabung di sini. Oke guys ya, untuk lebih jelasnya Mas Bro bisa lihat video di atas atau langsung japri saya aja untuk tanya-tanya langsung. Nah, selain itu teman-teman juga akan dapat bonus ya, untuk yang gabung STS rekomendasi di bulan November itu akan dapat bonus 31 saham berdasarkan skinner ilmunya Pak Lokehong. Nah, contohnya IMPC ini seperti guys ya, kayak gini ya bentuknya. Nanti ada 31 saham yang mirip-mirip seperti ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebelum Mas Bro yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas ini teman-teman ya. Gugur satu lagi ya pahlawan bursa kita teman-teman ya. Nah, ini saya ngambil dari streamnya si Stockbit ya. Cuman saya udah beberapa sih ngobrol sama orang yang istilahnya itu dia menyerah gitu di bursa. Ada beberapa yang curhat gitu ya, Bang, gue kenal lo di YouTube nih, ya gue mau curhat ya. Ujung-ujungnya sama kayak gini. Nah, coba kita akan bacain teman-teman ya. Memutuskan untuk pensiun dari dunia saham ya, setelah mengalami beberapa kerugian yang sangat signifikan ya, 2-3 tahun. Udah 2-3 tahun dan mengenal pasar saham, ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal, bla bla bla. Seperti itu, intinya dia itu kecewa saat floating loss gitu ya. Kalau teman-teman baca, mungkin rezekinya bukan di dunia saham ini katanya ya. Saat mengalami floating loss, perasaan, hati dan pikiran campur aduk dan kecewa ditambah psikologis yang tidak stabil ya. Terima kasih pasar modal. Dan dia ngetek beberapa saham ya. Yang pertama adalah saham Seger, yang kedua adalah saham BCA, Goto, BRI dan Astra. Dan kemarin tuh memang semua saham ini tuh turun ya. Waktu pre-closing, penurunan waktu mau penutupan itu turun. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya juga beberapa orang nih yang curhat via Telegram atau via WhatsApp gitu, yang kenal di YouTube gitu ya. Mereka istilahnya itu menyerah gitu ya dari saham. Itu ternyata ada satu kesamaan teman-teman. Ada satu kesamaan. Apa itu? Kesamaannya adalah setelah saya itu ngobrol agak panjang, saya tanya-tanya gitu ya, masalahnya kenapa? Kesamaannya itu ada satu, yaitu waktu mereka masih belajar, newbie, mereka udah top up duit yang lumayan besar. Itu kesamaannya. Semua orang yang istilahnya itu yang udah ngobrol sama saya gitu, yang menyerah gitu di bursa, termasuk mungkin Mas Bro ini ya. Gini guys ya, namanya kita newbie ya. Saya kasih share info aja. Dulu saya juga awal-awal waktu di saham juga masuknya nggak banyak-banyak kok, dikit gitu ya. Pelan-pelan dulu, ambil belajar. Nah, harusnya itu yang benar teman-teman. Kita memang nol di bursa saham gitu ya. Waktu awal-awal masuk belum tahu apa-apa, ya bolehlah kita masuk ambil belajar. Nah, kesalahannya adalah kesalahan mereka nih yang rata-rata itu pensiun di bursa saham dini, itu adalah mereka itu masih belum tahu apa-apa, masih nol ilmunya, tapi langsung pengen kaya cepet ya. Belum tahu ilmunya tapi udah pengen kaya cepat. Nah, akhirnya mereka isi saldo lah banyak gitu ya. Saldonya itu banyak. Misalnya belum tahu apa-apa, baru bikin sekuritas sekarang, besok udah top up 100 juta ya, 200 juta. Nah, itu adalah kesalahan besar teman-teman. Kenapa? Karena saat kita itu udah isi saldo banyak, kita itu kalau ada istilahnya influencer nih ya, pom-pomer saham gitu ya, dia ngasih tahu ini beli ini saham ini, beli ini saham itu gitu, teman-teman akan tergoda. Dan saat tergoda itu wajar. Kalau tergoda itu wajar loh. Misalnya kita newbie nih, terus ada teman-teman yang ngomong, saham ini bagus, saham ini bagus, misal di YouTube, di IG atau di grup-grup Telegram gitu ya. Ini bagus, ini bagus. Tergoda, wajar. Nah, kalau teman-teman isi saldonya banyak, tergodanya nggak akan banyak masuknya, karena isi saldonya itu sedikit, nggak banyak.
Jadi Mas Bro akan masuk ke saham-saham tersebut dalam porsi sedikit. Misalnya kita punya tabungan 100 juta, kita top up 1 juta. Nah, akhirnya kita beli saham itu 100 ribu. Dan saat saham itu turun kayak Seger kemarin kan turun 5%, 15% gitu ya. Terus GoTo juga udah drop, BCA juga drop gitu ya, yang teman-teman yang punya ini guys. Nah, itu minusnya akan sedikit karena masuknya cuma 100 ribu. Misalnya seperti taruh 200 ribu kan, kecil kan duitnya kan. Ya, jadi ambil buat belajar. Oh, kenapa sih gue kok rugi nih di saham Seger? Oh, ternyata rugi 15% dari 100 ribu kan. Berapa? Seger harganya berapa sih? 2000-an ya. Ya mungkin 200-300 ribu lah. Itu kan ruginya kalau misalnya 15% kan berarti kan cuman berapa? 30 ribu, 40 ribu. Nah itu buat uang belajar, nggak masalah. Oh ternyata gue Seger itu saham bagus, tapi di pucuk gue belinya gitu kan. Oh jadi paham. Oh gue cut loss 40 ribu, tapi gue dapat informasi atau dapat ilmu. Oh jangan beli saham di pucuk-pucuk banget. Dan kalau beli saham di pucuk pun harus cut loss-nya cepat. Seperti itu guys. Nah itu dapat pelajaran. Tapi saat kita dapat pelajaran karena kita top up-nya sedikit, Mas Bro hanya rugi 40 ribu, 30 ribu. Nah kalau top up-nya 100 juta, Mas Bro udah rugi 15 juta loh. Nah itu guys ya, sama-sama dapat pelajaran tapi ruginya beda gitu ya. Makanya nih guys ya, istilahnya nggak masalah kita beli saham apapun itu, Astra, GoTo, namanya newbie ya kan. Tapi kan kalau masuknya dikit kita belajar. Oh GoTo tuh perusahaan rugi loh, perusahaan bosok toh. Jadi tahu. Oh jadi jangan beli nih perusahaan kayak GoTo yang bosok gitu ya, rugi terus. Nanti kan jadi floating loss gitu ya. Ya jadi pelajaran. Tapi kalau masuknya dikit kan pelajarannya kan kita kalau lossnya sedikit. Tapi kalau masuknya banyak atau langsung banyak karena belum tahu. Jadi tetap Mas Bro, kalau misalnya ini saran saya aja, kalau misalnya merasa belum paham di bursa, jangan pernah isi banyak-banyak walaupun teman-teman tuh orang kaya. Gitu ya, walaupun teman-teman tuh wong sugih. Jangan isi banyak-banyak ya. Nanti stres kayak gini, beneran. Floating loss itu stres. Kenapa dia bisa stres saat floating loss? Saya tanya, ya. Kenapa? Jawabannya pasti dia nggak tahu apa yang dia beli. Nah, dia beli GoTo nih, rugi gitu kan, perusahaan rugi. Terus turun ya panik lah. Wah, gue investasi saham GoTo tapi rugi. Ruginya banyak, masuknya gede. Wow, deg-degan tiap hari wah gitu kan. Nah, di BCA dia beli BCA, kenapa panik? Kan? Dia nggak tahu kalau BCA itu perusahaan bagus. Floating loss 5% udah panik aja. Wow, panik nih BCA turun nih, rugi 5% nih. Wah, udah panik. Dia nggak tahu kan masalahnya kan. Nggak tahu. Terus Astra floating loss panik. Ya kan gitu guys. Jadi istilahnya saya yakin nih, walau dia dia 2 sampai 3 tahun nih Mas Bro ini, saya nggak tahu nih belajarnya apa. Udah 3 tahun padahal. Tapi kenapa beli Astra, BRI dan BCA panik? Kalau beli GoTo panik wajar ya. Jadi nggak bisa dia nggak tahu nih Mas Bro ini itu arahnya kemana? Investasi kah? Tapi kok investasi di GoTo gitu ya? Kalau dia belinya BCA, BRI, Astra, nah berarti investasi gitu ya. Saya nggak tahu nih Mas Bro ini arahnya kemana. Tapi yang pasti teman-teman, ini saran saya aja gitu ya. Kalau di saham itu masuknya dikit dulu kalau misalnya belum paham. Nah kalau misalnya udah mulai paham, udah mulai jago, udah mulai tahu analisa sendiri gitu ya, nah itu baru tambah tambah top up seperti itu guys. Oke ya, itu guys ya kesamaannya. Mereka isi banyak-banyak. Nah itu intinya. Bukan masalah ilmu, bukan masalah cara, bukan masalah strategi, enggak. Mereka itu biasanya udah beberapa orang yang ngobrol sama saya juga, itu rata-rata mereka tuh isi banyak waktu belum paham. Seperti itu guys ya. Nah mungkin cuma sedikit untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.